Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul shiyam wal qiyam. Unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa balagal risalah wa nasal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli fa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di Sayyidul Ayyam ini, Sayyidus Syuhur, di rajanya hari, rajanya bulan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala telah terus memberikan kepada kita semua kenikmatan yang sangat banyak. Dan salah satu kewajiban kita seorang hamba terhadap nikmat Allah yang Allah berikan adalah bersyukur. Di samping kita melafazkan kalimah thayyibah hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, tentunya jamaah sekalian, segala perbuatan kita, perkataan kita hendaklah memang menurut sesuai dengan yang Allah ridho, yang Allah sukai. Meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang Allah murka, yang Allah benci. Semoga atas kesyukuran yang kita lakukan jamaah sekalian, tentunya Allah tetapkan nikmat yang ada dan Allah akan terus tambah lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat teriring salam semoga disampaikan kepada orang yang paling kita cintai, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarga tercinta, para sahabat-sahabat yang setia, dan kepada seluruh umatnya yang istiqamah ila yaumil qiyamah. Semoga jemaah sekalian atas dasar kecintaan dan keimanan kita, kelak Allah Subhanahu wa taala himpun kita, pertemukan kita, kumpulkan kita bersama baginda Nabi di surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan dipertemukan, disatukan, dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan terdahulu, bahwa memang salah satu target, salah satu ending atau akhir dari ibadah-ibadah Ramadan yang kita lakukan adalah diampuninya dosa-dosa kita. Jemaah sekalian, banyak sekali amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua, bil khusus di Ramadan, yang pada akhirnya adalah tujuan akhirnya adalah pengampunan dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, jamaah sekalian, as-salawatul khamsu. Jadi salat 5 waktu yang kita lakukan jamaah sekalian. Lalu ilal jum'ati wal jum'atu ilal jum'ati, dari Jum'ah ke Jum'ah. Jadi peribadahan kita dilakukan setiap dari Jumat ke Jumat, ke jamaah sekalian. Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, jamaah sekalian, mukaffiratun ma bainahun. Jadi itu semua mampu menghapuskan kesalahan di antaranya. Idza jatanabal kabair, ya, seorang itu ketika tidak melaksanakan atau melakukan dosa-dosa besar. Apa dosa-dosa besar yang hendaknya kita hindari jamaah sekalian? Dalam sebuah hadis gitu, ada 7 dosa besar, walaupun di versi lain juga ada gitu. Ijtanibus sab'al mubiqatit. Qala ya Rasulullah. Qalu ya Rasulullah wa mahunna? Asyirku billah wa sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Kata Rasulullah SAW, hindari 7 dosa besar yang merusak. Qalu wa mahunna? Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Qala, yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Jadi syirik itu adalah biang keroknya gitu, biang keladinya, itu dosa paling besar yang wajib kita betul-betul hindari jamaah sekalian. Ya. Syirik adalah perilaku jamaah sekalian yang kalau dia tidak bertobat pelakunya gitu sampai akhir hayatnya, maka ancamannya gitu, tempat
akhirnya di akhirat adalah neraka jahanam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sungguhnya orang-orang kafir dan juga orang musyrik fi nari jahannam. Di tempatnya di neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka kekal. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia. Lalu yang kedua, dosa yang kedua yang terbesar jamaah sekalian yang wajib kita hindari adalah sihru, melakukan sihir, berkolaborasi dengan jin dan perangkat-perangkatnya, perdukunan dan lain sebagainya. Jemaah sekalian, kenapa itu dosa besar? Karena melakukan kerjasama, mempercayai dan lain sebagainya. Jemaah sekalian, tentu itu adalah menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti tidak berdaya gitu. Naudzubillah min dzalik. Wa qatlu nafsil lati haramallahu illa bil haq. Lalu membunuh manusia dengan tidak hak. Jemaah sekalian, yang hak yang dimaksud adalah dua. Yang pertama, hukum qisas, penegakan hukum qisas, membunuh, balasan pembunuhan adalah dengan pembunuhan gitu. Lalu peperangan dalam Islam. Jadi dua hal itu yang diperbolehkan pembunuhan. Di luar itu jemaah sekalian, maka sungguh dosa besar ketika kita menumpahkan darah, apalagi terlebih itu adalah darah seorang muslim, seorang beriman. Wa aklu riba, yang selanjutnya adalah memakan harta riba. Nah, hati-hati jemaah sekalian, zaman sekarang ini banyak sekali turunan-turunan atau contoh-contoh riba yang mestinya memang kita pelajari, kita coba pahami gitu. Jenis apa saja yang riba, jenis riba apa saja yang berada di sekitaran kita gitu. Wa aklu malil yatim, dan juga memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, menjadi pengkhianat, kabur dari bidang pertempuran. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Dosa yang terakhir di jamaah sekalian adalah menuduh wanita muslimah berbuat zina. Nah, itu jamaah sekalian, ketika kita lakukan salat 5 waktu, kita melakukan peribadah dari Jumat ke Jumat maupun Ramadan ke Ramadan, dan kita meninggalkan dosa-dosa besar, maka di antara itu jamaah sekalian adalah sarana sebagai menghapus dosa-dosa kita. Yang selanjutnya jamaah sekalian, hadis berikutnya, hadis yang sangat masyhur. Awal dan akhirnya sama gitu. Hanya saja mungkin konten tengahnya itu yang berbeda. Man shoma Ramadana. Wa fi ghairi riwayah man qama Ramadana. Wa fi ghairi riwayah man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Di riwayat lain, barang siapa yang qama Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, mobil khusus ada salat tarawih gitu. Lalu barang siapa yang mendirikan atau beribadah di malam Lailatul Qadar, malam yang sangat kita harapkan kehadirannya jamaah sekalian. Dan malam-malam seperti ini, malam-malam ganjil seperti ini jamaah sekalian, adalah malam-malam yang memang berpotensi untuk turunnya Lailatul Qadar. Maka kejar itu, ya, jaga, ya, buru malam itu jamaah sekalian. Karena malam itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada sebulan, tidak sama gitu. Barang siapa beribadah di malam itu jamaah sekalian, maka setara dengan, bukan setara, bahkan lebih besar dari 83 tahun kita beribadah gitu. Di samping memang amaliyah yang kita lakukan di selama itu adalah syarat pengampunan dosa-dosa kita. Jadi barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, barang siapa yang sholat tarawih, barang siapa yang sholat malam di malam Qadar atau Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, karena iman dan juga mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka jemaah sekalian, dosa-dosa kita akan diampuni, dosa-dosa yang lalu kita akan diampuni. Lalu selanjutnya jemaah sekalian, sedekah yang kita lakukan wabil khusus di sedekah Ramadan itu adalah sarana penghapus dosa kita. As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu penghapus kesalahan. Kama yudfi'ul ma'un nas, bagaimana air memadamkan api. Jemaah sekalian, hadis ini memang hadisnya umum, sedekah yang dilakukan di bulan manapun. Tetapi hadis ini ya diperkuat oleh sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyus shadaqatu afdal? Sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah? Qala shadaqatun fi Ramadan. Beliau menjawab, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Jadi makna sedekah yang umum tadi jemaah sekalian tentu diperkuat bahwa fungsi dari sedekah itu salah satunya adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita. Yang selanjutnya jemaah sekalian,
Ternyata memberi makan orang yang berbuka berpuasa, nah, itu juga sama sekalian menjauhkan kita dari neraka dan juga menghapuskan dosa-dosa kita. Man fattara sha'iman, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maksudnya ketika berbuka, kana lahu itqu raqabatin, maka jamaah sekalian itu menjadi sarana diangkatnya atau dihindarinya dari neraka. Wa maghfiratun lidzunubih, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Baihaqi. Jamaah sekalian, maka dalam sebuah hadis lain seperti saya sudah sampaikan jemaah sekalian, sungguh rugi seseorang, bahkan celaka seseorang ketika diberikan kesempatan Ramadan, lalu Ramadan itu pergi meninggalkannya sementara ia tidak mendapatkan ampunan. Rogiba anfu rojulin, rugi seseorang, bahkan celaka seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, telah masuk kepadanya Ramadan. Tsumman salakha, kemudian lepas atau pergi Ramadan itu. Qabla an yughfarolah, belum mendapatkan ampunan. Rugi bahkan celaka seseorang, diberikan kesempatan Ramadan tapi belum mendapatkan, ketika Ramadan pergi ia tidak mendapatkan ampunan. Jamaah sekalian, senada dengan ini Imam Qatadah, beliau adalah seorang imam di zaman tabi'in, ya. Beliau lahir dalam keadaan buta jamaah sekalian, tetapi punya daya ingat yang sangat luar biasa. Jadi belajarnya dia itu dengan cara mendengar dan menghafal. Di eranya, di masanya dia disebut sebagai hafidul asr, orang yang paling hafid di masanya, orang yang paling hafal di masanya gitu. Dia juga dijuluki sebagai qudwatul mufassirin wal muhadditsin, dijuluki sebagai teladannya para imam mufassir dan imam hadis jamaah sekalian. Nah, beliau mengatakan dalam Taiful Ma'arif, beliau mengatakan jamaah sekalian, orang beriman yang ia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka sungguh sulit ia mendapatkan ampunan di luar Ramadan. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Jemaah sekalian, jadi menurut beliau, orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka di bulan-bulan lain di luar Ramadan ia akan sulit juga mendapatkan ampunan itu. Lalu senada dengan itu jemaah sekalian, Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau juga menyebutkan gitu, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas yang sangat banyak, ya, saran-saran untuk pengampunan dosa-dosa kita, wabil khusus di bulan Ramadan gitu. Wabil khusus amal-amaliyah di bulan Ramadan adalah syarat dengan pengampunan dosa kita. Lalu dia tidak mendapatkan ampunan jamaah sekalian, maka orang itu disebutkan adalah kategori orang yang bernasib buruk jamaah sekalian. Fasilitas banyak tapi tidak mampu memanfaatkan fasilitas amal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dosanya tidak diampuni. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala aktivitas amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian memberikan kesempatan kepada kita untuk terus mendapatkan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal ladzim li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.